Siapa sih yang tidak kenal dengan batu bara? Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai teknologi mitigasi polusi batu bara berupa emisi karbon dioksida atau CO2. Presentasi kali ini dipaparkan oleh Desi Hikmatul Syami, Nur Laili, Reni Titis Wijayanti, Mujahidah, dan Rifki Nur Arik. Batu bara merupakan sumber daya di Indonesia yang berharga dan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Batu bara memainkan peran penting sebagai pembangkit listrik dan juga sebagai bahan bakar pada industri. Oleh karena itu, batu bara merupakan salah satu energi yang digunakan di Indonesia sebagai pengganti minyak bumi atau fosil. Namun, pemanfaatan batu bara ini menghasilkan produk samping berupa emisi gas buang seperti karbon dioksida, NOx, dan juga SO2 yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan bagi manusia. Produksi batu bara di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada sektor pembangkit listrik dan juga sektor industri. Menurut Global Coal Consumption tahun 2009 sampai tahun 2020, terdapat grafik penggunaan batu bara sebagai berikut. Menurut data tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2019, menyatakan bahwa penggunaan batu bara dalam negeri mencapai 115 juta ton atau lebih kecil dari target konsumsi batu bara domestik sebesar 121 juta ton. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam pengoperasian beberapa PLTU program 35.000 MW, serta terdapat beberapa kegiatan industri yang mengalami penurunan. Data produksi, ekspor, dan impor batu bara di Indonesia disajikan pada grafik berikut, berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2019. Menurut Kurniawan et al. Tahun 2020, konsumsi batu bara dalam sektor pembangkit listrik ini mengalami pertumbuhan 10% setiap tahunnya. Selain itu, beberapa sektor lain yang memanfaatkan energi batu bara yaitu industri metalurgi, industri pupuk, industri semen, industri tekstil, industri pulp dan kertas, industri besi dan baja, serta industri briket. Namun, pemanfaatan batu bara ini menghasilkan beberapa produk samping, yaitu CO2, NOx, dan SO2, yang bisa dikategorikan sebagai emisi gas buang. Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, melakukan program pengurangan produksi gas emisi untuk meminimalisir pemanasan global serta dampak lain yang ditimbulkannya. Pada tahun 2009, Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan G20 Pittsburgh, Amerika Serikat, menyatakan untuk berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini kemudian diatur dan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang disingkat dengan RAN-GRK. Bagaimana sih terbentuknya gas emisi CO2? Lalu, apa saja ya bahaya dari gas emisi tersebut? Salah satu produk dari pembakaran batu bara adalah karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca. CO2 atau karbon dioksida ini terbentuk ketika karbon dibakar di udara. Reaksi yang melepaskan energi panas digunakan untuk menghasilkan energi lain, misalnya energi listrik pada PLTU. Kandungan energi batu bara hampir semuanya terkandung dalam karbon, sehingga bahan bakar ini menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi daripada minyak dan gas. Sekitar 30% sampai 40% gas karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk berasal dari batu bara. Selanjutnya, apa saja ya bahaya dari emisi CO2? Karbon dioksida hasil dari pembakaran bahan bakar yang dilepaskan ke atmosfer dianggap sebagai penyebab utama kenaikan suhu rata-rata global yang stabil
namun semakin cepat selama 150 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming yang mempengaruhi terhadap perubahan iklim di bumi. Selain itu, CO2 atau karbon dioksida juga berbahaya bagi pernapasan manusia apabila terhirup dalam jumlah yang banyak. Tak hanya dampak gangguan pernapasan pada manusia, CO2 memberikan dampak yang lainnya terhadap gangguan perkembangan otot paru-paru, peningkatan aliran darah otak, oksidatif stres, peradangan, dan juga stroke. Begitu besar dampak dari emisi gas CO2 bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, namun lingkungan juga dapat terkena dampaknya akibat peningkatan gas CO2. Peningkatan konsentrasi CO2 memungkinkan terjadinya gangguan proses fotosintesis pada tumbuhan. Efek ini dapat memperpanjang durasi musim tanam pada ekosistem kering musiman. Guna meminimalisir pencemaran gas buang CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara, maka teknologi mitigasi polusi emisi batu bara perlu dikembangkan di Indonesia. Teknologi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu teknik penangkapan karbon dioksida atau CO2. Terdapat 3 teknik penangkapan karbon dioksida. Yang pertama, post-combustion capture, yang kedua, oxygen combustion capture, dan yang ketiga, pre-combustion capture. Penangkapan pasca pembakaran atau post-combustion capture digunakan untuk memisahkan CO2 dari gas hasil pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara. Gas buang yang mengandung CO2, nitrogen, dan senyawa oksida seperti oksigen, SO2, dan NO2 terlebih dahulu dipisahkan dari materi partikulat dan oksida nitrogen dan belerang. Umumnya, pemisahan menggunakan larutan amina. Post-combustion capture atau dikenal dengan PCC dapat diintegrasikan ke dalam pabrik baru untuk mengurangi intensitas gas rumah kaca mendekati emisi nol. PCC dapat diterapkan untuk menangkap CO2 dari pembangkit listrik berbahan bakar gas alam dan industri lainnya, seperti pada pabrik peleburan, semen kiln, dan pabrik baja. Sejumlah teknologi yang dapat digunakan dengan PCC seperti adsorpsi, physical adsorpsi, penyerapan membran, dan pemisahan membran. Teknik pemisahan yang kedua yaitu penangkapan pembakaran oksigen atau oxy-combustion capture dengan cara membakar bahan bakar yang mengandung oksigen murni dan gas buang daur ulang pada proses sebelumnya yang banyak mengandung CO2. Sehingga dalam proses tersebut menghasilkan gas buang berupa CO2 dan uap air. Perlu dicermati bahwa oksigen yang digunakan dalam proses pembakaran berasal dari atmosfer dan sudah bebas dari kandungan nitrogen. Dalam pengaplikasiannya, oxy-combustion dapat diterapkan dalam air separation unit atau unit pemisahan udara. Air separation unit memisahkan oksigen dari udara atmosfer yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mengoksidasi bahan bakar dalam proses pembakaran. Teknik yang ketiga yaitu pre-combustion capture atau penangkapan pra-pembakaran, melibatkan reaksi bahan bakar dengan oksigen atau udara dan uap untuk menghasilkan gas sintesis atau gas bahan bakar bersih yang terdiri dari karbon monoksida dan hidrogen. Karbon monoksida direaksikan dengan uap dalam reaktor katalitik yang disebut dengan konverter Geser menghasilkan CO2 dan lebih banyak hidrogen. CO2 kemudian dipisahkan biasanya dengan proses penyerapan fisik atau kimia menghasilkan bahan bakar kaya hidrogen yang dapat digunakan dalam banyak aplikasi seperti boiler, tungku, turbin gas, mesin, dan sel bahan bakar. Gambaran umum mengenai pre-combustion capture dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem penangkapan pra-pembakaran dengan beroperasi
pada kondisi aliran proses dengan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi, yaitu 15-60% berdasarkan volume basis kering, dengan tekanan tinggi 2-7 megapascal dan kisaran suhu tinggi 200-400 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi teknologi pemisahan CO2 di PLTU. Di Indonesia, PLTU Surabaya merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar dengan total kapasitas 3.400 MW yang dioperasikan oleh PT Indonesia Power menggunakan bahan bakar batubara. Masalah utama PLTU batubara adalah mengeliminasi sejumlah besar gas rumah kaca khususnya CO2, sehingga diperlukannya upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dibuang ke lingkungan. Teknik penangkapan CO2 yang umumnya dilakukan pada PLTU adalah penangkapan pasca pembakaran. Gas CO2 ditangkap dan dipisahkan setelah gas-gas lainnya dari gas emisi proses pembakaran batubara di PLTU. Proses penangkapan CO2 ini dilakukan pada tahap akhir pengeluaran fuel gas. Hal ini memerlukan bahan absorben kimia yang dikombinasikan dengan proses mekanikal. Absorben yang sering digunakan adalah amin atau karbonat yang akan mengikat CO2 sekitar 80-95%. Pada PLTU Surabaya, teknologi penangkapan pasca pembakaran atau post combustion capture mampu menurunkan emisi CO2 hingga 80% dengan rata-rata 2,4 juta ton CO2 per tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi emisi CO2 adalah kualitas batubara yang digunakan, efisiensi peralatan pembangkit, dan umur ekonomis pengoperasian peralatan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gas buang dari pembakaran batubara, yaitu berupa CO2, menimbulkan banyak dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, sehingga diperlukannya aplikasi teknologi mitigasi polusi batubara, yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir CO2 yang tersebar ke lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.